45 menit ya teman-teman ya kayak biasa. Sorry baru sampai rumah. Satu menit lagi ya teman-teman ya. Nah, lanjut acara Rizky Mutama sama Nando. Aku absen sebentar. Oke, yuk udah 5 menit teman-teman. Semuanya nyalain kamera biar aku langsung mulai. Aduh, bisa teman-teman nyalain kamera? Oke, yang lain, yang lain. Aduh. Oke. Nah, gimana Bintang, Cuan? Nando, kita nyalain kamera. Ya. Aku langsung mulai aja teman-teman. Aku izin share screen ya. Oke. Nah, ini
modul 5 pelajaran 5 teman-teman. Ini topik yang akan kita bahas itu eh, programming orientasi objek. Mungkin kemarin-kemarin kita udah pelajarin ini, tapi ini kita lebih fokus ke keturunan, ya, keturunan. Jadi eh, nanti kita akan bikin kelas hero. Nah, kita bikin kelas hero. Nah, nanti dari kelas hero ini kita bisa bikin beberapa objek. Ya. Kesatria, terus penipu, sama naga contohnya. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, kesatria, penipu, naga itu mereka masing-masing punya karakteristik yang sama di kelas hero. Ya, jadi nanti kesatria, penipu, naga ini dia akan jadi kelas turunan. Maksudnya seperti apa, Kak? Nih, jadi gini. Nah, kesatria, penipu, naga, mereka ini masing-masing punya nyawa, ya. Punya kekuatan serang, punya properti armor juga. Nah, mereka juga sama punya metode serang, ya, punya metode serang, ya. Nah, kalau kesatria dia nyerang apa? Punya armor, ini kelincahan. Jadi eh, sama-sama armor, tapi kalau kesatria dia lebih ke armor, penipunya lebih ke kelincahan, sama ya naga itu punya sihir. Nah, untuk metodenya, sama-sama metode, tapi yang kesatria dia serangan pedang. Terus yang penipu ini menembak pakai panah, ya. Terus kalau yang metode naga berarti dia pakai serangan api sama ngelepasin sihir. Nah, nih haruskah kita membuat kelas yang terpisah? Nggak perlu teman-teman, nggak perlu. Nah, nih, jadi eh, sebelum kita lanjut ke ranah tadi, yang apa sih namanya? Hero, ya, hero, kesatria, penipu. Kita coba hubungin deh sama objek di lingkungan kita sehari-hari. Contoh nih, aku ada komputer nih teman-teman, ya kan? Nah, anggaplah ini kelas orang tua. Komputer ini kelas orang tua. Nah, di dalam komputer, maksudnya komputer juga ada yang namanya ini komputer pakai Linux. Nanti ada lagi yang pakai Windows. Nah, ada yang pakai Windows, ada juga nanti yang pakai macOS. Nah, macOS Apple ya. Jadi sama-sama komputer nih teman-teman, sama-sama komputer tapi jenisnya beda. Ada komputer yang Windows, ada komputer yang Linux, ada yang Mac OS. Ya. Mereka ini sama-sama komputer teman-teman, ya kan? Contoh lagi nih, kita ada game, ya. Salah satu game itu ada game komputer yang RPG. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa tambahin misalnya game apa? Game puzzle, game Tetris kayak gitu, ya. Mereka sama-sama game teman-teman, ya. Jadi kita bisa classify itu jadi sebuah kelas yang sama. Ya. Nih, kita sambil jalan aja teman-teman. Ya. Jadi, komputer sama game, anggaplah kita ini kelas orang tua. Ya. Komputer yang pakai Linux, game pakai RPG itu turunannya. Ya sama tadi, apa komputer pakai Windows, komputer pakai macOS, itu juga kelas turunan. Ya sama konsepnya seperti ini. Jadi, hero ini kelas orang tua, kesatria, penipu, naga, ini adalah turunannya. Ya. Mereka bertiga ini sama-sama hero, teman-teman. Sama-sama hero. Ya sama, ini juga tadi. Komputer pakai Windows, komputer pakai macOS, ya juga sama-sama komputer. Ya gitu. Nah, ini akan kita pelajari masalah keturunan. Nah, ini mobil, objek, ini bikin instance. Ya. Mungkin minggu kemarin udah lah. Ya. Kita eh, kita minggu lalu cobanya pakai Turtle, kalau teman-teman itu masih ingat. Konstruktor yang ada init itu namanya konstruktor. Sambil jalan aja teman-teman. Nah ini konstruktor. Jadi begitu teman-teman bikin objek, bikin instance, nah, langsung sebutin aja semua propertinya kayak gitu. Ya. Sesuai dengan jumlah item yang teman-teman masukin di konstruktor. Ya. Kalau di sini ada tiga value, misalnya A, B sama C, nah berarti di sini juga sama A, B, C.
Tapi abaikan yang bagian self. Ya, nih kita mau masuk ke keturunan. Oke. Nah, gampangnya gini teman-teman. Eh, Superclass, anggaplah ini orang tua. Orang tua ini dia punya properti sama metode. Orang tua punya variabel sama function. Nah, A ini adalah turunan. A itu anaknya, ya. Nah, anak dia mewarisi sifat yang dimiliki orang tuanya, ya. Jadi kalau orang tuanya bisa jalan, anaknya bisa jalan. Orang tuanya punya mata, anaknya juga punya mata, kayak gitu teman-teman. Cuma kalau kelas turunan, dia itu punya properti dan metode yang lebih kayak gitu. Jadi ada properti metode khusus yang nggak dimiliki oleh orang tuanya, gitu. Jadi A sudah pasti bisa mengakses properti metode B, tapi B nggak bisa mengakses properti dan metode kelas A. Nah, kalau digambarin kayak gini, kelas A bersarang di dalam kelas B. Gambarnya seperti ini. Jadi A itu dia punya karakteristik yang dimiliki oleh B. Nah, nah, caranya nanti benar. Kalau lihat ini bingung. Kita ambil contoh aja yang ada contohnya, yang ada kodenya. Nah, ini kalau kita lihat diagramnya seperti ini, misal kita punya hero. Hero kan dia punya nyawa, nama, nyawa sama armor, metodenya print info. Ya. Nanti print info namanya ini, nyawanya ini, armornya ini, ya kan. Pejuang juga sama, dia bisa mengakses kelas hero. Cuma di sini bedanya, pejuang itu dia punya metode salam sama metode serangan pedang, ya, yang nggak dimiliki oleh hero. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Ini super kelas, ya. Ini super kelas, ya. Ini kelas turunannya, ya. Ini kelas turunan, ya. Teman-teman bisa lihat di sini, kita sebutin orang tuanya. Nah, artinya apa? Pejuang ini nanti kita bisa akses nama, health, sama armornya dari hero. Gitu, teman-teman, ya. Nih, bentar. Aku screenshot dulu buat pedoman teman-teman. Nah, oke. Nah, nanti coba kita bikin pejuang satu seperti ini, bikin instance, ya. Bikin objek. Pakai kelas, pakai kelas pejuang, ya. Padahal kelas pejuang di sini kita nggak pakai konstruktor, ya kan? Nggak ada konstruktor. Tapi di sini kita pakai tiga parameter teman-teman yang ngambil dari sini. Name, health, sama armor. Ya, ngambil dari hero. Nah, pejuang satu hero. Pejuang satu hero. Oh ini hero ya. Hero serang. Nah, bisa kok teman-teman ya. Kamu bisa membuat instance kelas pejuang dan bertarung dengan musuh. Nah, ini. Udah ada kodenya kok teman-teman. Nah, kelihatan nggak ya? Nih, aku screenshot dulu. Sebenarnya kodenya udah ada di sini kok. Nanti tinggal diketik aja. Nah, ini tugas teman-teman nanti. Eh, Teman-teman silakan nanti buat kelas turunan, pejuang, dan penyihir dari Superclass Hero. Nah, jadi nanti eh, kelas hero-nya kan udah ada tadi yang aku screenshot. Yang gambar pertama, itu kan ada kelas hero. Ditulis saja, dev init-nya, dev print info-nya ditulis saja. Ya. Terus nanti teman-teman bikin kelas turunan pejuang dan penyihir. Membuat dua instansi dari kelas pejuang dan penyihir, mencetak informasi tentang mereka, memprogram serangan kesatria ke penyihir, lalu membuat serangan kembali, gitu, ya. Ada yang masih bingung teman-teman? Ada yang masih bingung? Atau gini deh, bentar. Aku share lagi ya. Aku share lagi.
Hari ini kan kita ke ini yang 55. 55 ya kan? 55 keturunan. 55 yang ini. Gimana Rizky? Gimana Rizky? Nah, jadi ini teman-teman. Tadi kan aku udah kirimin screenshot. Ya, tambahan inilah, tambahan ini. Jadi nanti buat nge-slip, tapi sebenarnya ini opsional. Gimana Rizky? Gini, gini, gini. Tadi aku kirimin dua gambar kan teman-teman. Ya kan? Aku kirimin dua gambar. Ya, kelas hero. Kelas hero, ya kan? Atau kalau enggak gini deh. Nih. Ini kan kelas hero tadi. Yang aku kirimin ke screenshot. Terus teman-teman bikin kelas pejuang sama kelas penyihir. Nah, kelas pejuangnya ini aku screenshotin aja deh kalau teman-teman bingung. Kalau hero-nya tadi udah loh ya. Kelas hero-nya tadi udah. Jadi aku nggak usah screenshot lagi. Ini untuk yang kelas pejuang. Ini yang kelas hero. Kok kelas hero. Kelas penyihir. Nih. Ya. Terus silakan nanti teman-teman bikin eh instansi pejuang sama penyihir. Nama sama apa ini? Health sama armor. Silakan teman-teman atur atau kalau mau lihat di soal nggak apa-apa. Di sini ada nggak ya? Oh nggak ada. Nggak ada kok. Oke. Untuk instansinya bebas sih. Ini ya. Kalau ini nggak perlu lah ya. Apa perlu? Nggak. Ya udah deh. Aku screenshot. Nih. Oke. Itu ya teman-teman ya. Yang 5, pelajaran 5, nomor 7. Keturunan kelas kelas dan kelas pejuang dan penyihir. Oke. Saya screen aja teman-teman. Jadi bikin bikin kelas hero-nya dulu. Kelas hero yang aku screenshot paling awal. Kelas hero yang aku screenshot paling awal. Terus habis itu teman-teman bikin kelas penyihir sama pejuang. Udah aku screenshot. Paling atas from time import sleep ya. Paling atas from time import sleep. Ya, yang lain saya screen aja. Nah, dari apa mau dari kodenya ya? Ya ya. Kelas hero-nya udah ada, bawa udah ada ya kan? Nah, berarti teman-teman tinggal nambahin kelas pejuang sama kelas penyihir. Tadi udah aku screenshotin. Ya, silakan dilihat screenshot dari KD ini. Oke, bintang. Ini Rizky dari tadi Ryzen kenapa?
lower hand ya. Nah, teman-teman ketik dulu aja ya. Aku permisi sebentar, aku izin sholat tadi aku itu kan telat itu ya. Aku izin sholat bentar ya teman-teman ya.
Juan Nando bisa share screen. Juan sama Nando. Hmm. Hmm. Ada yang sudah ngetiknya teman-teman? Nah, sambil keliling cek.
Ini nanduk kurang titik di sini. Kutip, kutip, terus ini titik. Save titik name. Itu di embed, mepet. Save dot name-nya mepet. Ini ada musuh is not defined. Ini ada koma musuh kalau nggak salah. Ada koma musuh. Coba cek lagi. Jefta bisa, Jefta apa bingung? Coba Jefta diketik aja. Nanti kalau udah ditelusuri, maksudnya di analyze gitu. Kalau akuran, tampilnya seperti no, berarti runtutannya seperti itu. Gitu, diketik dulu aja kalau bingung. Start. Kenapa harus ada develop, kenapa harus ada print info, nanti pasti Jefta tahu. Kalau Jefta ngetik codingnya, nanti diruntut. Ada lagi kelas penyihir bintang. Itu kan kelas pejuang. Kelas penyihirnya mana? Oke, baru Java yang sudah. Oke, Deva. Tadi kan aku ngirimin tiga, sorry, tiga foto, ya kan? Kelas pejuang sama kelas penyihir. Yang kelas penyihir coba cek. Kamu belum ketik kan? Ada tiga foto kok, bintang. Coba kamu buka chat. Kalau enggak buka WA. Itu kelupaan from time import sleep. Paling atas, Jessica, paling atas tambahin from time import sleep. Dah, coba run lagi. Bad input. From time input. Kenapa bad input? Kalau from time import bintang, bad input nggak? From time import bintang. Baris satu, baris satu. Import bintang aja deh, import bintang. Jangan import sleep. Bintang, maksudnya itu. Simbol bintang, bukan titik bintang. Nah, kayak gitu. Penjuang. Oh, bawah, 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 Devika. Nah, itu. Pejuang satu sama dengan pejuang, bukan penjuang. Nah, oke. Nah, sip.
Kalau mau serang bisa kok teman-teman. Nih, metode serang. Pejuang satu, serang penyihir satu. Penyihir satu, serang pejuang satu. Nih, aku kirim ke WA. Hello missing one required argument musuh. Ada dua, tiga. Belum sampai dua, tiga. Nah, lanjutin aja deh. Lanjutin aja. Tidak. An Indian does not match. Ali Dharma. Mundur. Ah ya, betul. Yang itu dimundurin. Mm-mm. Ali Dharma. Oke. Mm-mm. Oke, sip. Tinggal kasih metode serang. Pejuang satu, serang penyihir satu. Penyihir satu, serang pejuang satu. Tambahin itu, Ali Dharma. Tambah metode serang, Deva. Udah gitu aja. Kalau udah berarti selesai. Ini maju, Nando. Ini maju, ini juga maju. Sampai sini. Yang ini, dua ini loh. Dua ini. Ini maju sampai sini. Oke, Devika. Maju lagi, Nando. Sambil dicek screenshot yang dari aku. Penyihir. Nih, Rizky. Sebenarnya di WA ada kok. Tadi aku kirimin lagi. Aku kirim di WA, kirim di Zoom juga. Sudah teman-teman? Aku lihat yang sudah baru Dava sama Devi kan. Sama siapa lagi ya? Tapi BTW ini Devika. Itu serangnya harusnya maju kok. Dev serang ini harusnya maju. Urut sama ini.
Karena itu berupa metode nih, kelas penyihir dan pejuang. Jadi harus menjorok. Hello, if missing, when required argument musuh. Kayak Ali Dharma. Aku tunggu sampai jam 5 ya, teman-teman ya. Harusnya sih sampai 45. Biar kita bisa lanjut di yang kedua. Kalau nggak apa-apa sih sambil sampai sini aja nggak apa-apa. Nanti yang itu kita bikin minggu depan. Tergantung teman-teman deh sampai mana hari ini. Aku ngikutin aja. Kak ini apa? Nando. Self titik name. Self titik name. Nando. Self titik name. Please move this window away from the chat application. Oh, itu ada yang menghalangi Chrome kamu. Jadi ada keterangan kayak gitu. Yang penting jangan ada yang menghalangi Chrome-nya. Mhm. Gimana Nando? Diketik aja.
Oh, Nando. Aku tipenya ajar. Kak, ini kenapa Kak? Gimana, Dara? Name pejuang satu is not divine. P-nya kecil. 4 baris 44, P-nya kecil, Dara. Pejuang satu, 44, 44, 44, Dara. Nah, dah, coba. Ya, tinggal tambahin yang serang. Pejuang satu, serang, penyihir satu. Penyihir satu, serang, pejuang satu. Gimana? Gimana, Dharma? Dharma? Ya, kak tadi kepencet. Oh, oke, oke. Gimana, teman-teman? Ada yang belum selesai? Ada, udah. Namanya beda Kak? Ya, mau diganti gak apa-apa sih. Sama nggak apa-apa? Gak apa-apa. Santai aja. Aku Yang mau penting paham. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai, teman-teman? Ini udah. Bintang. Oke. Lanjutin aja kalau belum bintang. Kalau banyak yang belum, berarti game hit it-nya kita lanjut next week aja, gak apa-apa.
Diterusin aja Nando. Itu kan baru penyihir. Penyihir, pejuangnya belum. Metode serang sama print infonya juga belum. Bikin lagi kelas pejuang di bawahnya. Ada kok konsultannya tadi kok Nando yang aku kirim. Ada kan kalau nggak ada buka WA, buka WA, WA grup. Nando, that input. Nah, pejuang. Hah? Yang terakhir isi apa? Yang aku kirimin foto kecil, foto kecil. Ada kan dua foto kecil itu? Nah, itu dibikin, diketik. Ini loh, bentar, copy dulu. Rizky. Ini sama, nih, copy image. Nih, Nando gimana? Nando kelas penyihir sudah pejuang. Pejuang, ini. Copy image, pejuang. Nando, nih, bintang gimana? Dia sedang set musuh. Bad input. Save koma bintang. Save koma. Save koma musuh.
Nah, gitu. Yuk, coba bintang. Get input lagi. 38. Coba buka dulu ini. Buka dulu. Oh, itu piringnya maju. Ini maju. Ini maju semua. Maju sekali. Maju. Ini juga maju lah. Ini maju. Musuh-musuh ini loh. Musuh-musuh ini maju. Metode serangnya, bintang. Jangan lupa. Ada dua. Apa? Betul-betul. Ya, lanjutin aja. Nando bikin kelasnya mundur lagi, Nando. Mundur di pojok sini. Pojok, pojok, ke pojok. Kelas pejuang dalam kurung hero. Nah, sip. Berarti punya bintang sudah. Tiga Nando sama Rizky. Mm-mm. Kalau Rizky sudah nanti Nando itu ya apa sih? Buka WA aja ya. Kan udah aku kirim semua tuh screenshotnya. Aku mau lanjut materi berikutnya saat. Ya coba diran Rizky. Jadi satu apa itu? Paling atas. Dari waktu import itunya hapus. Mm-mm. Ya orang lagi. Itu biarin, itu biarin. Name hero is not defined. 30. Baris 30 coba. Rizky. Mm-mm. Baris 30. Hanya besar. Hero hanya besar. Oke. Lagi. Oke, kita tunggu. Penyihir is not defined. 48. Coba ke 48 Rizky. Ke baris 48 Rizky. Penyihir. Penyihir P-nya kecil. Kamu bikin kelasnya pakai P kecil. Bukan yang ini. Yang ini. Yang ini P-nya kecil. Yuk, orang lagi. Ini pejuang satu, P-nya besar. Penyihir satu, P-nya besar. Ini juga P-nya besar. Pejuang satu ya. Pejuang ini P-nya besar. Rizky. Dah, yuk. Mulai.
Oke, ini apa lagi? Pejuang has not adu berserang. Coba ke atas. Pejuang. Serang, bukan seorang. Serang. Serang. Mm-mm. Oke, sip. Oke ya. Rizky sudah. Nando, nanti lihat WA aja ya Nando ya. Karena tiga Nando aja, yang lain sudah. Aku mau lanjut materi berikutnya. Sebentar aja teman-teman. Nah, kalau nggak mencukupi, berarti kita lanjut minggu depan aja nggak masalah. Oke. Nah, ini jadi yang kedua, ini kita akan coba bikin game Hit It. Tapi nggak apa-apa kalau misal nanti kita belum selesai, kita lanjut minggu depan aja. Nah, game Hit It ini seperti apa? Seperti apa? Sorry. Nah, jadi nanti kita akan bikin empat objek seperti ini. Ada lingkaran, ada segitiga, ada dua persegi. Nah, kita itu anggaplah kita sebagai pemain pakai yang lingkaran warna kuning. Nah, ini kita bisa gerakin pakai panah kiri kanan atas bawah sampai ke panah hijau. Ya. Kalau misal kita nanti kena kotak merah ini, berarti kita ngulangin lagi teman-teman. Oke. Nah, objek utama dikontrol pakai keyboard. Nah, paling tidak dua objek bergerak secara otomatis dan membuat sulit untuk meraih tujuan. Kondisi menang kalau pemain nyentuh objek, kondisi kalah kalau pemain nyentuh rintangan, lalu target menghilang. Nah, ini ada sprite, ada apa ini? Stage. Nah, ini kenapa dibilang tahap nih? Ini main mapnya seperti ini, teman-teman. Kita bikin game hit, ada objek game, ada event game. Pemain, rintangan, objek target, ada main mapnya nggak sih? Coba kita lihat. Oh, nggak ada. Teori. Ini apa? Teori juga. Ini. Oke, sama-sama teori. Berarti kita nggak butuh main map. Oke, kalau misalnya butuh nanti kan aku screenshot. Oke. Hmm, nah, coba kita ke sini dulu deh. Jadi, tadi aku bilang kita gerakin pemain apa? Kita gerakin lingkaran kuning sampai ke titik hijau. Itu kondisi menang. Kalau nanti kita kena yang merah, berarti itu kondisi kalah. Ini ada objek game di sini. Pemain, rintangan, objek target. Pemainnya kita kontrol pakai keyboard. Rintangannya gerak secara otomatis. Targetnya tetap aja stay di tempat, nggak perlu bergerak. Event, nah, tadi menyentuh pemain dan goal. Nah, rintangan menghilang. Kalau pemain menyentuh dan rintangan, objek target menghilang. Ya, yang warna hijau hilang. Terdapat properti dan metode untuk menampilkan dan menggerakkan di kelas turtle. Nah, ya kan? Ini bukan di kelas starter, ini spesifik ke game kita. Bagaimana kita mengajarkan objek mengenal sentuhan pakai event nanti. Oke, ini skip aja deh, ya Pak. Nah ini, jadi untuk spread-nya kita ngambil dari kura-kura. Nah nanti kita butuh konstruktor X, Y. Step ini berarti langkah. Langkahnya berarti 10 pixel. Nanti bentuknya lingkaran by default, warnanya black by default, tapi nanti teman-teman bisa change sendiri pas teman-teman bikin objek. Nah, bisa ditelusuri nih, pen up, speed, goto, color, shape, sama step. Ya, ini step kita bikin sendiri. Ya, by default 10 langkah. Kalau teman-teman mau nanti change, nggak masalah. Kalau pen up aku yakin tahu lah. Pen up akad pulpen, speednya 0, goto berarti kita arahin ke titik mana link apa pemain kita nanti. Warna, shape. Nah, kalau mau diganti bentuk kura-kura, monggo is okay, nggak masalah.
Nah, ini aku bikin pemain. Nah, pemainnya kita pakai kelas sprite. Ada 1, 2, 3, 4, 5 parameter di sini. Oke. Hmm, oke. Terus nanti ini untuk get screen-nya. Nah, kalau nanti eh, on key pemain ke atas, ini kita belum bikin pemain ke atas ya. Pemain dot ke atas ke kiri belum kita bikin. Ada nggak ya? Ini ada metode lain yang menang tombol. Tadi ada nggak ya? Harusnya ada. Game hit it. Ini bikin objek. Ini ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, ini loh, sorry. Ini ke atas, teman-teman udah ada contoh. Jadi, ini ibaratkan koordinat kartesius. Gini aja deh. Di sini. Nah, kalau kita mau ke atas, berarti kan yang cing itu posisi Y-nya, ya nggak teman-teman? Nah, oleh sebab itu kita pakai goto di sini. Goto kan dia butuh dua parameter, X sama Y. Nah, teman-teman lihat di sini bagian Y, dia itu Y cor plus step. Nah, berarti posisi Y kita akan tambah 10. Jadi teman-teman nanti ubah sendiri kalau pas ke kiri, ke kanan, ke bawah. Nah, disesuaikan dengan situasinya. Oke. Udah sih itu aja teman-teman. Ini aku kirim di chat Zoom. Ini nanti buat bikin kelas kura-kuranya. Everyone in meeting. Sama ini nanti pemain get screen. Nah, ini kelas spread sama kode utama. Nah, oke. Silakan teman-teman masih ada waktu 15 menitan. Dibikin di sini ya. Di game hit it ini. Oke, sebenarnya itu waktunya bikin 2 minggu. Berarti kalau nggak selesai kita lanjut minggu depan. Oke, saya screen aja teman-teman. Mumpung masih ada waktu beberapa menit. Jadi untuk hari ini kita bikin objek pemainnya dulu. Terus seenggaknya pemainnya ini bisa bergerak ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Nah, jadi kita belum bikin musuh, belum bikin play button apa warna hijaunya, itu belum. Itu minggu depan. Pakai import, Kak. Jelas sih pakai turtle. Itu yang paling jelas. Pakai turtle. Kalau terus apa lagi ya? Sementara tato dulu. Di sini sih ada pakai run in, tapi aku belum nemu bagian mana yang kita pakai run in. Skip dulu aja gak apa-apa untuk run in. Ya, Pak.
Ya, sejauh ini yang benar ngetiknya punya verifikasi. Sejauh ini yang benar. Yang lain agak itu. Jadi dev yang buat gerak itu sebenarnya ditaruh di dalam kelas sprite, bukan di luar. Sama objek pemain teman-teman harusnya bikinnya paling bawah. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau nggak mencukupi kita lanjut minggu depan kok. Santai. Nah ini kaunya bebas apa enggak? Bebas lah. Bebas, Rizky. Tapi kalau masih bingung konsepnya, ya udah by default aja. Pakai warna black kan bawahnya. By default nggak apa-apa. Itu dev-nya maju ya, Java ya. Metodenya maju ya. Metodenya maju. Dia harus di dalam kelas sprite. Berarti seharusnya juga maju. Objek has no atribut ke atas.
Dev ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu harus di dalam kelas spread bintang. Ya. Jadi baris 15 sampai 22 bintang, itu kamu pindahin di baris 12. Nah, nah, kamu paste taruh situ. Tapi devnya urut ya sama yang init itu loh. Devnya urutin sama yang init. Save fotonya kamu menjorok lagi ke dalam. Nah, kayak gitu. Yang baris 12 berarti mundur. Nah, gitu. Nah, kan? Sip. Tinggal itu sih, apa, koordinatnya. Plus minusnya. Stepnya itu yang salah. Oke, udah gitu aja teman-teman ya. eh ini kita lanjut minggu depan aja karena waktu kita bikin game itu tuh apa sih Java coba aku lihat bentar deh ke kanan ke kiri ke bawah udah benar sip oke Dava sip sip aku izin stop share ya teman-teman ya oke sebelum aku pamit aku ngucapin minta maaf teman ya minta maaf banget ya buat hari ini karena udah telat apa telat gitu ya oke karena ada tutup buku sih teman-teman. Oke, jadi oke, baik lagi aku terima kasih teman-teman karena udah join hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan hari Sabtu jam 4 sore kayak biasa. Oke ya. Aku pamit. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan dadah. Kayak sama-sama Nando.